Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana caranya menggunakan formula pada Microsoft Word gitu ya. Nah, di sini saya sudah membuatkan datanya. Ini data-data yang sudah saya isi. Nah, jadi saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk melihat jumlah dari keseluruhan nilai ini, untuk melihat nilai tertinggi, nilai rata-rata, nilai jumlah, nilai tertinggi dari keseluruhan siswanya gitu ya. Nah, langsung saja di sini saya akan menjelaskannya ya. Tidak lama-lama, langsung ke intinya. Untuk bagian jumlah ini, kalian pergi ke bagian layout. Di sini di layout ada data. Nah, di sini ada formula. Kalian klik formula gitu. Di dalam formula ini, untuk menjumlahkan, kalian harus menjumlahkan dari keseluruhan ini ya. Nilai si pamungkas nih yang belum. Nilai pamungkas ini harus dijumlahkan dari nilai keseluruhan. Untuk menjumlahkannya itu caranya sama dengan sum. Kalian bisa ketikkan leave gitu. Leave. Nah, seperti itu. Dan bisa juga kalian ketikkan ini ya. Si Davidson ini ada di C11 ya, C11 sampai dengan F11 gitu. Berarti ketikan C11 sampai dengan F11. Nah, seperti itu. Seperti itu juga bisa kalian ya, untuk menjumlahkan, untuk melihat nilai rata-rata ya. Kalian pergi ke formula lagi. Ya, ini ya. Keterangannya formula untuk melihat nilai rata-rata, ketikan sama dengan f ranks dalam kurung C10 itu dari mana? Dari kolom ini ini kolom ya, 1 2 nama siswa, ulangan harian 1. Nah, dari ulangan harian 1 itu dari A B C, berarti C ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 itu. Ini untuk baris ke-10 ya. Si pamungkas ini berada di C10 gitu. Jadi ketikan C10 sampai dengan F10 begitu. Nah, jika sudah, klik OK. Sama ini juga ya, ketikan F range gitu ya. C11 sampai dengan F11. Jika sudah, enter atau klik OK. Untuk nilai tertinggi dari ulangan harian keempat, di sini yang belum itu ulangan harian keempat ya. Nah, di sini saya akan melihat nilai tertinggi dari kelas ini ya, kelas 7 gitu. Apakah berapa gitu ya, berapa dari ulangan keempat ini menurun atau naik gitu ya. Kita lihat, ketikan max, lalu dari F2 sampai dengan F11 gitu ya. Kita lihat kenapa dengan F11 lagi gitu ya, karena di sini
datanya dari mulai F gitu, dari atas ke bawah, berarti masih dalam kolom F gitu ya. Dari F, ini baris kedua berarti F2 sampai dengan ke bawah terus ke nilai si Davidson ini ya. Karena di sini kelasnya ada 10 orang gitu. Jadi sampai dengan baris ke-11 ini 1 2. Nah, berarti ini 11 gitu. Ketikkan F11. Jika sudah klik OK. Nah, ternyata turun ya dari ulangan harian sebelumnya dengan ulangan harian yang sekarang itu jadi turun, bukannya malah naik tetapi turun gitu ya. Untuk melihat nilai terendahnya kalian ketikkan min itu sama dengan minimal atau nilai terendah gitu. Ketikkan juga F11, bukan F11 tetapi dimulainya dari ya F11, F2 gitu, mohon maaf, F11. Jika sudah klik OK gitu. Untuk rata-ratanya seperti tadi, kalian ketik F ranks apa lagi dalam kurung F2 sampai dengan F11 dalam kurung lagi, enter. Nah, ini ada kolom yang belum terisi, kalian isi saja, isikan ke pinggir ya, bukan ke bawah atau ke atas. Kalian jumlahkan ke pinggir saja gitu. Untuk melihat nilai tertinggi itu jumlahnya berapa ya, tekan lift saja ya biar cepat ya, bukan di situ ya, mohon maaf. Nah, jika seperti itu kalian harus tempatkan dulu kursornya terlebih dahulu di dalam kolom yang kosong gitu, ketikkan lift. Nah, ini juga sama, ketik lift gitu, lift. Nah, untuk ini berbeda ya, karena di sini nilai rata-rata gitu. Untuk melihatnya, menentukannya itu F rank lagi ya. F ranks berarti di sini C14 lalu F14 sampai dengan F14. Jika sudah klik enter. Nah, jadi inilah keseluruhan dari kelas 7 ya, dari kelas 7 di pelajaran informatika. Dari seluruh 10 anggota siswa ya, mendapatkan 75 nilai rata-ratanya ya. Nah, untuk kualifikasi ini kan 75 ya KKM nya. Kalian yang melebihi 75 dinyatakan lulus saja, lulus gitu ya. Jika kurang dari 75 dinyatakan tidak lulus begitu. Untuk ini rata-ratanya 88, berarti melebihi nilai 75 gitu, dinyatakan lulus juga gitu ya. Nah, seperti itu saja untuk menggunakan formula pada Microsoft Word. Di sini sih untuk menggunakan formula pada Microsoft Word ini menurut saya secara manual ya, karena harus satu-satu per kolom gitu. Berbeda dengan Microsoft Excel. Kalau Microsoft Excel itu kalian data dulu formulanya, tentukan mau jumlahkan yang mana, lalu kalian tarik dari kolom yang formula itu sampai ke kolom yang kosong gitu ya.
maka secara otomatis terisi kalau di Microsoft Excel. Jadi ini lebih ribet gitu kalau di Microsoft Word, lebih mending di Microsoft Excel gitu. Jika kalian ingin menggunakan data-data seperti ini, kalian lebih baik gunakan saja Microsoft Excel. Tetapi untuk pengetikan seperti dokumen atau apapun, kalian gunakanlah Microsoft Word dengan sebaik mungkin gitu ya. Cukup sekian penjelasan dari saya gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.